Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ria Asmita Dewi pada mata kuliah persamaan diferensial pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas 3 sub materi. Yang pertama yaitu persamaan diferensial linier non-homogen, yang kedua persamaan diferensial eksak, dan yang ketiga persamaan diferensial dengan faktor integral. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu persamaan diferensial linier non-homogen. Bentuk umumnya adalah A d kuadrat y per dx kuadrat plus b dy per dx plus cy sama dengan fx, di mana A, B, dan C ini adalah konstanta, sedangkan fx ini adalah fungsi dari x. Jadi kalau sebelumnya kita belajar di persamaan diferensial homogen, fx-nya ini nilainya 0, kalau di non-homogen, fx ini adalah fungsi dari x. Kemudian prosedur umum penyelesaian persamaan diferensial linier tak homogen yang pertama yaitu menentukan solusi umum persamaan diferensial linier homogen biasa yang disebut sebagai komplement atau YHX. Kemudian yang kedua, menentukan solusi umum persamaan diferensial tak homogen biasa yang disebut integral khusus atau YPX. Kemudian yang ketiga, menentukan solusi umum persamaan diferensial Y. Jadi penyelesaian dari persamaan diferensial linier non-homogen yaitu kita mempunyai penyelesaian Y-nya sama dengan YH. YH ini adalah penyelesaian dari homogen, jadi penyelesaian homogen ditambah penyelesaian partikular. Nah, untuk penyelesaian non-homogen ini jadi tergantung dari bentuk fx-nya. Kalau bentuk fx-nya adalah K kali E pangkat gamma X, maka penyelesaiannya adalah C kali E pangkat gamma X. K dan gamma ini adalah koefisien ya teman-teman. Kemudian apabila bentuk fx-nya adalah Kx pangkat N, maka penyelesaian umumnya adalah Knx pangkat N plus Kn-1 X pangkat N-1 sampai dengan K1X plus K0. Nah, kalau bentuk fx-nya adalah K cos omega X atau sin omega X, maka penyelesaiannya seperti ini. Kalau fx-nya adalah Ke pangkat alpha X cos omega X atau sin omega X, maka penyelesaiannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari penyelesaian persamaan diferensial non-homogen. Nah, di sini ada Y double aksen plus Y aksen min 6Y sama dengan 36X. Nah, 36X itu adalah fx-nya ya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita menentukan penyelesaian homogennya terlebih dahulu ya, teman-teman. Yaitu fx-nya kita ganti dengan 0. Sebelumnya kita cari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini ini kan ada Y double aksen, maka di sini lambda kuadrat, kemudian plus Y aksen itu plus lambda min 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan untuk mencari akar-akarnya. Nah, di sini ketemu lambda plus 3 dikali lambda min 2. Nah, ketemu akar-akarnya lambda 1 sama dengan min 3, lambda 2 sama dengan 2. Kemudian untuk persamaan homogennya kita dapat C1E pangkat 2X plus C2E pangkat min 3X. Untuk pangkatnya 2 atau min 3-nya tuh bisa diubah, bisa dibolak-balik ya teman-teman. Selanjutnya ke persamaan partikularnya, yaitu YP sama dengan K1X plus K0. Di sini kan 36X pangkatnya 1, karena pangkatnya 1, jadi di sini K1X plus K0. Kemudian persamaan partikularnya ini kita turunkan, jadi Y aksen P itu sama dengan 1. Kemudian kita turunkan lagi, jadi Y double aksen P sama dengan 0. Nah, kemudian kenapa di sini kita turunin nyampe turunan kedua? Karena di sini kita butuh Y double aksen dan Y aksen. Yang nantinya ini semua ketiganya ini akan kita substitusikan ke persamaan awal. Jadi langsung aja kita substitusiin ya teman-teman. Y double aksen itu kan 0. Sesuai ya. Y aksennya adalah K1. Kemudian min 6 dikali Y. Jadinya adalah K1X plus K0.
Jadi 0 plus K1 min 6 kali K1X plus K0 sama dengan 36S. Kemudian min 6 ini kita kali ke K1X plus K0. Jadi hasilnya 0 ini nggak usah ditulis, jadi tinggal K1 min 6 K1X min 6 K0 sama dengan 36X. Kemudian bisa kita tuliskan juga jadi min 6 K1X plus K1 min 6 K0 sama dengan 36X. Nah, min 6 K1 ini akan sama dengan 36X ini. Jadi kita bisa tuliskan min 6 K1 sama dengan 36. Kemudian K1 sama dengan 36 dibagi 6. Jadi ketemu K1-nya adalah min 6. Terus tadi yang K1 min 6 K0 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, K1-nya ini kan udah diketahui yaitu min 6, jadi kita langsung substitusiin aja. Jadi min 6 K0 sama dengan 0. Terus min 6 ini kita pindah ruas ke ruas kanan, jadi min 6 K0 sama dengan 6. K0 sama dengan 6 per min 6, K0 sama dengan min 1. Jadi K0-nya kita dapat min 1. Nah, dari sini kita dapat penyelesaian partikularnya yaitu min 6x min 1. Nah, kita kan udah nemu penyelesaian homogen sama penyelesaian partikularnya. Kita bisa langsung ke penyelesaian bersama diferensial linear non homogennya yaitu y sama dengan penyelesaian homogen plus penyelesaian partikular. Nah, penyelesaian homogennya udah ketemu tadi C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat min 3X. Kemudian penyelesaian partikularnya kita dapat min 6X min 1. Nah, ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial linear non homogen. Untuk materi yang kedua yaitu persamaan diferensial eksak. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial eksak ini adalah mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Dia punya syaratnya yaitu do m per do y sama dengan do n per do x. Kita langsung ke contohnya saja. Ini semisal kita punya x kuadrat plus y kuadrat dx plus 2xy dy sama dengan 0, di mana x kuadrat plus y kuadratnya ini adalah sebagai m dan 2xy ini sebagai n. Nah, sekarang kita tentuin dulu syaratnya, apakah syaratnya terpenuhi, yaitu do m per do y sama dengan do n per do x. Yang pertama do m per do y, yaitu turunan dari m. Nah, ini m-nya teman-teman kita turunkan terhadap y. Nah, ini kan ada x kuadrat. X kuadrat ini dia nggak punya variabel y, jadi dia dianggap sebagai konstanta, jadi dia 0. Kemudian di sini ada y kuadrat. Y kuadrat ini kita turunkan terhadap y jadi 2y. Jadi turunan m terhadap y-nya adalah 2y. Kemudian do n per do x. Do n-nya ini 2xy, 2xy ini kita turunin terhadap x. Jadi 2xy diturunkan terhadap x itu adalah 2y. Jadi sama ya teman-teman, do m per do y sama dengan do n per do x, yaitu 2y sama dengan 2y. Karena sama berarti persamaan diferensial ini termasuk persamaan diferensial eksak. Nah, selanjutnya kita melakukan penyelesaian. Bagaimana penyelesaian persamaan diferensial eksak? Penyelesaian persamaan diferensial eksak itu dengan mengintegralkan salah satunya, boleh m-nya atau n-nya. Nah, di sini kita mengintegralkan m-nya ya, teman-teman. M-nya di sini adalah x kuadrat plus y kuadrat dx. Kemudian kita masukkan nilai m-nya yaitu jadi integral x kuadrat plus y kuadrat dx plus cy. Nah, integral dari x kuadrat itu adalah 1/3 x pangkat 3, kemudian y kuadrat diintegralkan karena dia y nggak punya x, dia nggak punya variabel x, jadi ditambahin aja x y kuadrat plus cy. Setelah dapat nilai fx, y-nya, terus kita cari nilai cy-nya. Gimana caranya? Yaitu dengan nurunin fx
Y terhadap Y. Jadi do per do Y dari integral mx, y dx plus c aksen Y sama dengan nx, Y. Terus kita masukin nilai integral mx, Y-nya. Nah, kita masukin nilai ini ya teman-teman. Nilainya itu kan ini kan 1/3 x pangkat 3 plus xy kuadrat. Nx, Y-nya ini 2xy. Kita masukin nilainya. Jadi turunan dari do per do Y dari 1/3 x pangkat 3 plus xy kuadrat plus c aksen Y sama dengan 2xy. Nah, ini kan diturunkan terhadap Y, teman-teman. Terus ini kan 1/3 x pangkat 3 diturunkan terhadap Y. Karena dia nggak punya variabel Y, maka dia dianggap konstanta. Karena konstanta, maka dia 0. Kemudian xy kuadrat diturunkan terhadap Y, ini jadi nilainya 2xy plus c aksen Y sama dengan 2xy. Kemudian 2xy ini kita pindah ruas ke ruas kanan. Jadi c aksen Y sama dengan 2xy min 2xy. C aksen Y sama dengan 0. Nah, ini kan C aksen ya teman-teman. C aksen itu turunan kan. Nah, kita mau cari CY-nya. Untuk dapat nilai CY-nya itu kita lawan dari turunan. Lawannya turunan itu adalah integral. Jadi kita integralkan. Jadi CY sama dengan integral 0 dy. Kemudian integral dari 0 itu kan tetap 0. Jadi kita dapat nilai CY-nya adalah 0. Nah, solusi umum dari PD eksak ini adalah nilai CY ini, nilai CY ini kita substitusikan ke persamaan yang ini, ke fx, y-nya. Jadi solusi umum PD eksaknya adalah 1/3 x pangkat 3 plus xy pangkat 2 plus plus 0. Karena 0 jadi nggak usah ditulis, jadi tinggal 1/3 x pangkat 3 plus xy kuadrat. Udah gitu aja. Lanjut materi yang ketiga yaitu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Nah, persamaan diferensial dengan faktor integrasi ini digunakan jika metode integrasi langsung maupun pemisahan variabel gagal menyelesaikan persamaan diferensial. Dia punya dua syarat. Yang pertama, persamaan ordernya 1, kemudian persamaannya itu sebuah persamaan linier. Bentuk khususnya untuk dy per dx plus pxy sama dengan qx. Kemudian faktor integrasi sama dengan e pangkat integral px dx. Kemudian persamaan untuk y-nya, atau ini penyelesaian persamaan diferensial dengan faktor integrasinya adalah y sama dengan integral dari faktor integrasi dikali qx dx dibagi faktor integrasi. Selanjutnya ke contoh. Misalnya di sini kita punya dy per dx plus y sama dengan e pangkat min x. Nah, ini kan dy per dx. dy per dx itu adalah turunan pertama. Jadi dia orde 1. Kemudian di situ ada y-nya pangkat 1. Jadi dia linier. Kemudian kita langsung ke solusi. Yang pertama faktor integrasinya. Faktor integrasi sama dengan e pangkat integral px dx. Nah, px-nya itu kan ini ya teman-teman. Px itu letaknya di sini. Nah, di sini nggak ada angkanya, jadi itu 1. Jadi faktor integrasinya sama dengan e pangkat integral 1 dx. Nah, integral dari 1 dx adalah x. Jadi faktor integrasinya didapat adalah e pangkat x. Selanjutnya kita cari nilai y-nya, yaitu penyelesaian persamaan diferensial dengan faktor integrasinya, yaitu y sama dengan integral faktor integrasi dikali qx dx per faktor integrasi. Nah, faktor integrasinya kan tadi udah ketemu ya, ini e pangkat x, kemudian qx-nya tuh ini e pangkat negatif x. Jadi integral e pangkat x dikali e pangkat negatif x dx per e pangkat x. Kemudian e pangkat x dikali e pangkat min x itu kan e pangkat 0 ya teman-teman. Jadi integral e pangkat 0 dx per e pangkat x. Sedangkan e pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Jadi integral 1 dx per e pangkat x. Nah, integral 1 adalah x plus c.
X plus C per E pangkat X. Nah, ini adalah hasil dari penyelesaian bersama diferensial faktor integrasi. Itulah tadi materi pada pertemuan ketiga. Untuk materi yang selanjutnya akan kita bahas di video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.